Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sehat jiwa raga dan sehat juga usahanya. Selamat datang dalam acara Tax Live Direktorat Jenderal Pajak yang paling ngobrolin pajaknya seru banget nih bareng penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas. Ya pokoknya ngobrolin pajak paling seru bersama penyuluh hanya di Tax Live, mengedukasi, menginspirasi. Waduh, agak deg-degan nih Mbak. Ya tenang. Jadi hari ini kita Tax Live episode 143 nih. Perkenalan, nama saya adalah Septi Karina, fungsional penyuluh masih di Direktorat P2 Humas. Sedangkan sebelah saya Iqbal Hadian, penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas dan akan tetap di sini. Baik, untuk Tax Live hari ini Senin tanggal 30 Juni sebagai lanjutan dari Tax Live episode sebelumnya. Betul. Karena memang rangkaian dari Perizinan Pajak nomor 11 tahun 2025. Nah, akhirnya tibalah hari ini untuk membahas seri PPH Unifikasi. Karena sebelumnya di episode 142 itu telah membahas seri PPN, Mas Iqbal. Jadi sekarang saatnya kita menuju ke PPH Unifikasi. Nah, ini terkait sebenarnya semua Perizinan nomor 11 tahun 2025 ini kaitannya merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024. Sehingga memang ini ada banyak dan lengkap gitu ya, panjang ya, memang akhirnya kita bagi-bagi nih serinya. Dan hari ini kita membahas terkait dengan PPH Unifikasi. Baik, untuk selanjutnya biar kena waktu kita 30 menit nih, Mas Iqbal, dan banyak banget materinya. Kita mengajak dulu nih kawan pajak ya untuk bergabung di Tax Live kita. Jadi bagi yang baru, ada apa nih? Ada muncul tiba-tiba gitu ya di Instagramnya, tolong di-share nih ke teman-temannya agar semakin banyak yang melihat tayangan ini. Jika pun nanti ketinggalan, tetap ada nanti di di Instagram di Dijen Pajak ya, di terusnya ya gitu. Baik, jadi memang tadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan Perizinan nomor 11 tahun 2025 ini memang aturan pelaksanaan dari PMK 81 tahun 2024 yang ini membahas mengenai ketentuan pelaporan PPH, PPN dan atau PPNBM serta bea matrai dalam pelaksanaan sistem inti perpajakan. Nah, untuk itu terkait dengan hal ini kita akan mengulas lagi nih materi-materi yang mungkin sebelumnya sudah ada, namun bagi kawan pajak yang baru hadir hari ini kita akan membahas terkait keseluruhan dulu ya, Mas Iqbal, terkait apa sih yang melatar belakangi diterbitkannya Per 11 ini, Mas Iqbal. Oke, baik Mbak Adel. Nah, kawan pajak, kita ketemu lagi hari Senin ya, Mbak Adel. Kenapa hari Senin? Karena Mbak Adel besok mungkin tidak lagi di Direktorat P2 Humas ya, seperti itu. Jadi kita majukan acaranya. Nah, oke, lanjut ke pertanyaannya Mbak Adel. Sama seperti yang ditanyakan di episode sebelumnya gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi Per 11 tahun 2025 harus istilahnya diundangkan gitu ya, diterbitkan seperti itu. Tentunya kaitannya dengan aplikasi Cortex Mbak Adel ya. Jadi terkait Per ini perlu dibuat, salah satunya karena kita bicara terkait dengan PPH Unifikasi, berarti kita masuknya ke bukti pemotongan ya, dan juga SPT masa PPH Unifikasi. Karena menggunakan aplikasi Cortex, maka terkait dengan pengaturannya perlu untuk diupdate nih Mbak Adel. Nah, mungkin nanti ke depan kita nggak akan membahas kesemuanya nih Mbak Adel, karena 30 menit doang gitu ya di IG Live seperti itu. Mungkin itu dulu Mbak Adel. Ya, jadi memang terkait dengan aplikasi penggunaan Cortex di awal tahun ya. Dan mungkin sebelum kita lebih jauh nih, saya juga ingin mengingatkan nih kepada kawan pajak gitu ya, bagi yang sampai sekarang belum login. Nah, ini penting banget ya, karena nanti ke depannya tahun depan sudah menggunakan Cortex ya, Mas Iqbal, untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi gitu ya. Jadi mereka sekalian mumpung nih, walaupun nanti kita lebih terkait ke unifikasinya, namun bagi untuk orang pribadi yang hari ini yang kawan pajak yang belum login ke Cortex, gampang banget, nanti tinggal buka akun, buka alamat Cortex, kemudian Cortex lupa DJP
pajak.go.id. Kemudian nanti lupa password, kemudian di situ akan ikuti langkah-langkahnya sehingga nanti bisa kawan pajak mempelajari menu-menunya yang ada di sana, sehingga nanti ketika sudah ada instruksi nih untuk pelaporan SPT PPHOP tahun 2025 sudah bisa nyaman gitu ya menggunakan Cortex ini. Kalau nggak paham juga caranya, bisa masuk ke channel YouTube milik Ditjen Pajak RI. Ada tutorialnya tuh, Badel. Banyak banget ya. Banyak banget, dari registrasi sampai dengan penggunaan administrasi perpajakannya ya, untuk SPT PPH Unifikasi, PPN, SPT tahunan seperti itu, dan juga ada juga di laman pajak.go.id. Kalau teman-teman yang tidak suka visual tapi suka baca gitu ya. Di situ ada buku petunjuk, ada juga terkait dengan summary yang bisa memudahkan kawan pajak untuk bisa mempelajari aplikasi Cortex. Iya, gitu. Jadi banyak sekali channel-channel yang kawan pajak belajar. Jadi nanti ketika akhir tahun udah tidak apa ya gitu, udah langsung ada udah di siap-siap dari sekarang. Betul, gitu ya. Di YouTube dan laman pajak.go.id. Oke, kita sudah mengingatkan kasih kita pesan sponsor. Betul, kita balik lagi lagi. Tadi sudah terkait dengan latar belakang. Nah, sekarang yang paling penting nih Mas Iqbal. Baik. Pokok-pokok perubahan terkait PPH unifikasi di ketentuan yang sekarang ini. Baik, nih sambil saya lihat contekan ya kawan-kawan pajak, karena dari sekian pasal yang ada gitu ya, kita coba untuk mensummarikan apa saja sih yang berubah gitu ya. Pokok-pokoknya seperti apa nih supaya kita bisa obrolkan 30 menit ke depan ini. Nah, yang pertama mungkin teman-teman terkait dengan pengaturan yang lamanya di Per 17, Per 24 gitu ya, tahun 2021. Kemudian diatur ulang dengan Per 11, apa sih yang ada berubah, apa sih yang kemudian ada penambahan aturannya gitu ya, perlu diatur gitu ya. Apalagi kita tadi berkaca bahwa aplikasi yang digunakan adalah Cortex, benar-benar aplikasi baru untuk mengadministrasikan perpajakan. Nah, pokok perubahan yang pertama Mbak Adel mungkin kita bisa bicarakan terkait dengan nanti penggunaan kode billing pembayaran. Ya, apa sih yang berbeda antara ketentuan yang lama dengan yang barunya terkait PPH unifikasi. Kemudian kita bicara lagi terkait dengan pemotongan kalau misalkan ya pihak yang dipotong ternyata punya fasilitas. Nah, dulu seperti apa? Nah, di Per 11 seperti apa? Kemudian kita juga bicara nanti kemudian terkait dengan, kan kalau di Cortex sekarang teman-teman sudah melakukannya nih ya, karena sudah berjalan nih Mbak Adel. Adanya pemusatan. Nah, gimana tuh kondisinya terkait dengan pelaporan ya? Kalau dulu kan ada pelaporan pusat, ada pelaporan cabang. Kalau sekarang gimana nih? Diatur di Per 11 seperti apa? Oke. Kemudian yang akan sebelumnya tidak diatur nih Mbak Adel nih, terkait dengan feature daripada aplikasi Cortex. Ya, terkait notifikasi. Fitur ya. Oke, bahasa Indonesia fitur gitu ya. Canggih ya. Iya, seperti itu. Nah, juga ada terkait dengan flagging terkait dengan bukti pemotongan. Seperti apa sih maksud flagging itu apa sih? Nah, nanti kita coba bahas juga. Dan mungkin kita juga bicara terkait dengan kalau dulu SPT masa PPH unifikasi dibedakan tuh instansi pemerintah, non instansi pemerintah. Di Per 11 gimana? Nanti kita juga bahas. Terus berikutnya adanya perluasan pemotong Mbak Adel terkait dengan PPH pasal 23 dan juga terkait pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 terkait sewa. Kalau 23 kan sewa atas harta selain tanah dan atau bangunan. Kalau 4 ayat 2 terkait dengan sewa atas tanah dan atau bangunan. Ini ada perluasannya. Nanti kita bicara juga ada sedikit terkait dengan prasyaratnya, ketentuan seperti apa. Dan tentunya yang pasti aplikasi baru. Kemudian kita lihat kalau teman-teman atau kawan-kawan pajak ngelihat di Per 11-nya gitu ya, bisa lihat lampirannya kok SPT-nya baru nih ya kan, apa saja yang berubah terkait PPH unifikasi mungkin kita bisa bahas juga. Nah, dan ya mungkin itu Mbak Adel terkait pokok-pokok perubahan yang akan kita bicarakan ke depan. Ya, cukup ada sekitar 7-8 poin ya. Semoga keburu nih ya dalam waktu administrasi PPH unifikasi. Nah, baik. Supaya jelas gitu ya, kita awali bahwa yang sekarang digunakan untuk kawan-kawan pajak ya, mengadministrasikan terkait dengan PPH unifikasi, di mana kita bisa bicarakan terkait dengan selain 2126 gitu ya, terkait 22, 23, 4 ayat 2, 15, kemudian pasal 26, tapi di luar daripada terkait dengan orang pribadi gitu ya. Nah, itu nanti kita akan menggunakan aplikasinya Cortex.
ya, tentu saja ya sudah digunakan gitu ya. Dari awal Januari. Jadi nanti terkait administrasi perpajakannya kita menggunakan aplikasi Cortex, di mana nanti teman-teman silahkan memanfaatkan modul. Jadi buka aplikasi Cortex udah sukses login nih ya. Nanti akan ada modul-modul gitu ya. Di atas kita langsung pilih saja terkait dengan e-Bupot ya. Nanti disesuaikan dengan transaksinya kawan-kawan pajak semua ya. Misalkan transaksinya adalah dengan WP dalam negeri gitu ya, terkait dengan PPh unifikasi, kita manfaatkan di modul e-Bupot, kita masuk ke menu BPPN ya, terkait dengan bukti pajak ya, itu terkait dengan yang dalam negeri lah seperti itu. Kalau misalkan dengan objeknya adalah di luar negeri gitu ya, BPNR gitu ya, nanti terkait dengan non resident seperti itu. Nah, mungkin itu Badel terkait dengan aplikasi yang nanti dipergunakan terkait dengan mengadministrasikan PPh unifikasi. Ya, jadi mungkin nih kawan pajak sembari mendengarkan kita nih di menggunakan handphonenya juga mungkin bisa membuka laptop, membuka Cortex-nya juga gitu ya. Di sebelah mana sih tadi yang Mas Iqbal sampaikan, yang penting login, kemudian ada modul, kemudian ada menu di atas ya, tinggal dipilih yang e-Bupot. Nah, baik, tadi juga dijelaskan terkait dengan peluasan pemotong PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. Nah, ini bagaimana nih Mas Iqbal terkait dengan aturannya lebih rinci, bisa dijelaskan? Iya, baik Mbak Adel. Nah, ini terkait dengan pemotong ya, orang pribadi sebagai pemotong atau pemungut terkait dengan jenis pajak PPh pasal 23 dan jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 tentunya terkait sewa ya, terkait sewa. Tadi saya sudah bicara 23 terkait sewa atas harta selain tanah dan atau bangunan, 4 ayat 2-nya terkait dengan sewa atas tanah dan atau bangunan. Nah, konsep lama, ketentuan lama gitu ya, bahwa terkait pemotong tersebut itu perlu untuk ditunjuk. Ya, aturannya adalah sesuai dengan ketentuan di Cap 50 tahun 94 dan Cap 50 tahun 96 seperti itu. Dan itu pun juga dibatasi, terbatas ya, disebutkan misalkan si orang pribadinya adalah memiliki pekerjaan sebagai akuntan gitu ya, arsitek, dokter dan sebagainya. Itu dibatasi sesuai dengan ketentuan di Cap tersebut. Dan karena tadi sifatnya ditunjuk, berarti harus ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk nantinya baru ketika Cap-nya terbit gitu ya, baru dia bisa melakukan pemotongan. Nah, di P11 ketentuannya sekarang sudah diperluas Badel, bahwasanya untuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas gitu ya, dan atau orang pribadi yang melakukan usaha gitu Badel, tapi dengan catatan dia melakukan atau menyelenggarakan pembukuan. Maka dia langsung bisa melakukan kewajiban untuk sebagai pemotong ya, terkait tadi PP pasal 23 atas sewa harta selain tanah dan bangunan, dan juga PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan tanah sewa tanah atau dan atau bangunan. Ribet nih jadinya. Jadi selama dia seorang pribadi ini melakukan pekerjaan bebas dan juga menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan, otomatis ya dia akan bisa menjadi pemotong PP pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. Tidak lagi menunggu Cap kita tadi ya ditetapkan. Baik, sudah jelas ya kawan pajak. Kawan pajak yang sudah hadir di sini gitu ya, sudah 200-an lebih nih. Boleh kalau ada yang mau tanya-tanya di kolom komen nanti juga. Saya sambil ngecek nih pertanyaan yang nanti mungkin bisa kita jawab lagi ya. Nih HP-nya, jadi nanti bisa. Dan beberapa mungkin nanti dibantu jawab juga oleh teman-teman kita nih di belakang. Ada Mas Joki ya, ada Mas Joki yang kemarin tampil. Ada Mas Angga juga, ada Mas Lintang, ada Mas Giarso, ada Mama Gane ya, tuh ada Mas Rian ya, ada Elvi Rahmi tepatnya. Gitu. Nanti juga mungkin minggu-minggu berikutnya bisa text live juga gitu. Iya, Badel nggak ada ya. Oke, lanjut Badel. Baik, tadi mungkin kawan pajak bertanya-tanya, ada apa sih Mbak Adel? Mbak Adel kemana gitu? Yang tidak apa-apa, tidak usah tidak usah dihiraukan. Yang penting adalah materinya tersampaikan oleh Kang Iqbal. Kang Iqbal ini Mas Iqbal? Ya, emang sebetulnya Kang Iqbal. Karena orang Sunda. Baik, berikutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai bentuk bukti pemotongan nih, apa yang update di Per11 ini Mas Iqbal? Wah, banyak sih ya yang update ya dengan Bupot unifikasi ya. Tentunya karena aplikasinya Cortex juga terkait dengan perlu diatur ulang nih terkait dengan semua bentukan dari
bukti pemotongan atau pemungutannya disesuaikan dengan aplikasinya juga seperti itu. Jadi lebih lengkap mungkin ya Mbak Adel ya. Dan juga di sini disebutkan bahwa sekarang ya karena bukti potongnya itu menggunakan aplikasi Cortex, ya berarti hasilnya itu juga dari aplikasi Cortex. Tapi juga kemudian ada pengaturan terkait dengan dokumen tertentu Mbak Adel nih yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan unifikasi gitu ya, yang berformat standar. Jadi artinya ada nih selain Bupot yang memang dikeluarkan melalui kita input key in gitu ya, ataupun juga kita upload XML di aplikasi eBupot, juga kita bisa melakukan upload data terkait dengan bukti pemotongan yang tadi sebutkan dokumen tertentu disamakan. Tapi kemudian ada pengaturannya, harus minimal berisi apa saja gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan bentuknya. Tadi saya sampaikan bahwa untuk terkait pemotongan WP dalam negeri maka kita pakainya BPPU. Ya. Nah, bukti pemotongan pemungutan unifikasi. Nah, kemudian kalau misalkan terkait subjek yang dipotongnya adalah WP luar negeri, maka pakainya BPNR. Nah, jadi di modul eBupot tuh ada pilihannya tuh Mbak Del. BPPU, BPNR. Nah, itu disesuaikan dengan subjeknya. Bukti ya, kalau BPNR bukti pemotongan non residen. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan juga diatur kalau di Per 11 minimal keterangan yang harus disediakan dalam bukti pemotongan unifikasinya. Itu ya, itu sangat banyak tuh Badel. Harus ada nomor bukti pemotongannya. Nanti kita bicarakan. Tadi juga ada yang bertanya nih. Ya, nanti coba kita bahas juga terkait nomor bukti pemotongannya nggak ngurut gitu ya. Namanya gimana? Nanti kita akan jelaskan terkait dengan struktur terkait dengan bukti pemotongan. Nomornya seperti apa. Nah, di situ juga harus ada masa pajak, tahun pajak gitu ya, sifat pemotongannya dan atau pemungutan, statusnya ya, status bukti pemotongannya gitu ya. Nanti juga akan ada kaitannya juga nih terkait status ini dengan tadi informasi pokok perubahan yang terkait flagging seperti itu ya. Terus juga terkait dengan jenis fasilitas dan juga kode objek pajak. Nah, nanti tadi bicara terkait dengan fasilitas gimana, nah, nanti juga akan kita bahas juga gitu ya Mbak Adel. Juga sampai kepada poin bahwa tanggal ditandangi bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan unifikasi berformat standar. Jadi semuanya diatur dengan jelas di Per 11 terkait dengan apa sih yang harus ada di bukti pemotongan unifikasi. Jika tidak ada, maka mungkin bisa dianggap bahwa bukti pemotongan itu belum selesai dibuat seperti itu ya. Tapi ini kan sebenarnya sudah otomatis kan. Sudah otomatis, jadi jangan khawatir. Ini pasti tersedia lah. Mengisi saja. Iya, gitu. Bahwasanya mungkin menginput NPWP nanti sudah ada namanya dan sebagainya, alamatnya sudah tergenerate dan sebagainya. Transaksi-transaksinya juga tinggal dipilih. Terkait dengan fasilitas juga nanti kita bicarakan, nanti akan ada lebih mudah untuk memvalidasinya. Terus kemudian terkait bentuk dari Bupot unifikasi itu sendiri gitu ya. Bahwasanya ketentuannya adalah nanti nomor serinya itu pasti otomatis dari sistem. Jadi tidak kayak dulu nginput sendiri gitu ya. Masing-masing perusahaan punya nomor atau punya nomenklatur terkait dengan pemberian nomor sendiri. Beda-beda. Kalau sekarang semua tergenerate dari sistem sehingga dapat lebih mudah termonitor ya, baik di sisi wajib pajak ya, juga tentunya dari sisi fiskusnya atau petugas pajaknya. Kemudian terkait dengan ketentuan bahwa satu bukti potong digunakan untuk satu masa pajak, satu kode objek pajak, dan juga satu penerima pajak. Jadi batasnya sama gitu ya Mbak Adel ya. Nah, kemudian juga ada terkait dengan kalau misalkan ternyata ada salah gitu ya, atau juga transaksinya dibatalkan. Nah, juga terkait dengan ketentuannya ya, bahwa nomor masa pajak dan juga identitas serta keterangan yang ada di dalamnya gitu ya, tentunya nomor ya, terutama nomor itu tidak akan ada perubahan, tidak berubah gitu ya ketika nanti dilakukan pembatalan seperti nanti kemudian hanya statusnya saja yang nanti dapat menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan dokumen tertentu. Nah, ini yang baru nih Mbak Adel. Kalau
kita bicara yang baru aja deh, ya, karena waktunya singkat ya, gitu ya. Yang di awal sudah langsung ke sistem juga. Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemotongan. Yang baru di per 11 ya, adanya tambahan pengaturan nih, tambahan objeknya gitu Mbak Adel. Jadi yang dapat dibuatkan dokumen tertentu tersebut ya, itu yang pertama adalah terkait dengan penghasilan atas hadiah undian. Ya, jadi undian langsung nih. Jadi banyak yang di latar belakang gitu ya, Mbak, kenapa ini kemudian dapat dibuatkan bukti pemotongan dengan dokumen tertentu, karena kesulitan di lapangan untuk menemukan identitasnya, NPWP-nya. Karena yang identitas penerimanya ya. Betul, identitas penerimanya. Jadi kemudian ini diatur di per 11 sehingga dapat dibuatkan dokumen tertentu gitu ya. Juga terkait dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh terkait dengan transaksi di SIPP. Oh ya. Ya, di Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Nah, itu juga mungkin terkait dengan banyak gitu ya, juga terkendala untuk mengadministrasikannya sehingga dapat dibuatkan dokumen tertentu. Nah, yang ketiga yang terakhir, yang baru yang dapat dibuatkan dokumen tertentu adalah terkait dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh gitu ya, terkait dengan penjualan aset kripto. Nah, ini juga bagian yang kemudian perlu untuk diatur di per 11 ini, bahwa bukti pemotongannya harus dibuatkan dengan menggunakan dokumen tertentu. Nah, selebihnya masih sama aja. Gitu, Ada. Itu ya, aman dan jelas kayaknya tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal nih terkait dengan tadi yang perubahan terkait dengan bukti potong gitu. Terus juga kemudian ini Ada, saya sampai lupa. Jadi untuk bukti potong sendiri gitu ya kalau tidak ada transaksi ya tidak perlu dibuat. Ya, betul. Gitu. Jadi tidak perlu membuat bukti pemotongan atau pemungutan jika tidak ada transaksi yang memang wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan. Seperti itu, Mbak Adel. Ya, baik. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan pembayaran kode billing nih, Mas Iqbal. Jadi kode billingnya seperti apa gitu. Oke, Mbak Adel. Kita lihat waktu 11.25. Wah, nggak kerasa ya. Oke, lanjut. Singkat aja nih. Ya. Terkait tadi pokok pembahasan yang pembayaran kode billing ya. Ya, kalau ketentuan yang lama, pembayaran kode billingnya per KJS, Mbak Adel ya. Jadi kan SPT-nya juga dulu bayarnya juga tidak seperti sistem sekarang ya, PN Submit, ya, bayar dan lapor gitu ya. Jadi pembuatan billingnya pun benar-benar kebanyakan secara mandiri gitu ya. Nah, kalau sekarang karena konsepnya adalah PN Submit atau bayar dan sekaligus lapor, jadi kemudian diunifikasi karena meunifikasi ya, jadi menggabungkan sehingga terkait misalkan dalam satu masa pajak ada dia terkena transaksinya ternyata ada aset kepajakannya dipotong pada pasal 23, ada 22-nya juga, ada 4 ayat 2-nya juga, atau ada 26-nya juga gitu ya. Itu dalam satu SPT unifikasi, maka ketika pembuatan billingnya itu bisa disatukan. Jadi istilahnya satu kode billing itu dapat membayarkan sekaligus terkait dengan PPh yang ternyata masuk ke kategori unifikasi tadi. Seperti itu, Badel. Untuk terkait dengan pembayaran kode billing. Ingat bahwa SPT sama seperti PPN kemarin, sama seperti PPh 21 kemarin. Konsepnya PN Submit, dia tidak bisa dibuatkan di luar daripada kegiatan proses pembuatan SPT. Tapi berkaitan dengan proses pembuatan atau penyiapan SPT. Diakhiri dengan klik bayar dan lapor sehingga terbuat billing secara otomatis dan dapat dibayar dulu kemudian dilaporkan jika statusnya kurang bayar. Seperti itu. Baik, kita dipercepat aja nih karena tadi terkait dengan input fasilitas juga tadi mau dijelaskan nih, silakan. Untuk fasilitas tadi ya. Jadi teman-teman kalau membuat EBUPOT gitu ya, bikin bukti pemotongan di modul EBUPOT gitu ya, BPPU. Nah, nanti di bagian situ ada terkait dengan bagian yang perlu kita isikan dengan drop down list gitu ya yang tersedia terkait fasilitas. Jadi catatannya adalah karena ada kaitannya dengan proses bisnis layanan. Jadi ketika pihak yang dipotong itu harus mengajukan fasilitasnya melalui aplikasi Cortex gitu ya. Di aplikasi Cortex kemudian akan tervalidasi kemudian
nanti ketika membuat bukti pemotongan dia muncul sendiri dari dotosisnya. Oh, dia dapat suket. Oh, dia dapat SKB. Jadi dipilih pada saat pembuatan bupot tersebut. Kalau dulu ya ketentuan sebelumnya ditulis manual Badel. Jadi terkait dengan sifatnya ada kesalahan tulis juga bisa. Bisa juga terkait dengan fasilitasnya ternyata belum teradministrasikan di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, bisa juga terjadi. Kalau sekarang sifatnya melalui aplikasi Cortex, semua dapat dilakukan pada waktu pembuatan e-bupot, pilih saja dan tentunya kalau ada di situ itu sudah tervalidasi. Ya, seperti itu. Mungkin kita sebelum mengakhiri kita ini dulu Mas Iqbal nih, mau jawab pertanyaan ini? Dari apa nih? Ini. Pasti. Mana? Saya bacain aja boleh? Oh, boleh silakan. Dari Dinda Novianti. Bikin bupot tuh pas transaksi invoice apa transaksi pembayaran? Bikin bupot itu pas transaksi atau pas saat transaksi pembayaran? Transaksi invoice apa transaksi pembayaran? Bikin bupot pas transaksi invoice apa transaksi pembayaran? Ininya pembuatan bukti pemotongan kapan? Terkait dengan biasanya ini kalau invoice terkait dengan PPN juga ya. Kalau PPN kan saat dimana dibayarkan atau barang diterima gitu ya, diserahkan gitu ya. Nah kalau untuk PPH berarti terkait penghasilan. Jadi penghasilan itu terkait dengan uang diterimanya kapan seperti itu. Nah kemudian pada waktu pembuatan bukti pemotongan tentunya di bagian bawah ya kita bisa lihat ada terkait dengan dokumen referensi. Bukan hanya invoice, tapi mungkin juga terkait dengan kwitansi atau catatan terkait dengan transaksi. Itu juga menjadi bagian yang dapat dipakai menjadi poin untuk menjadi dokumen referensi sehingga dapat dibuatkan bukti pemotongan. Mungkin seperti itu, Mbak Adel. Ya, jadi mungkin sekarang nih Mas Iqbal tinggal sisa nih tiga hal langsung saja dijelaskan. Langsung 3 hal ya. Langsung. Oke, waktunya tinggal dikit gitu ya. Nah, mungkin tadi ya bicara terkait notifikasi. Betul. Karena aplikasi Cortex fiturnya ada tuh di bagian atas tanda lonceng. Tanda lonceng. Ya. Jadi kemudian apa sih yang kemudian kaitannya dengan PPH unifikasi? Jadi kalau misalkan pihak pemotong melakukan pemotongan artinya membuat bukti pemotongan gitu ya. Dan sesuai ketentuannya harus menyampaikan ya, dia berkewajiban untuk menyampaikan si bukti pemotongannya sehingga dengan aplikasi Cortex diberikan terkait dengan kemudahan bagi pihak yang dipotong. Jadi dia tahu tuh, oh saya sudah dipotong. Jadi otomatis langsung masuk ke Cortex lawan transaksinya. Betul. Dan mendapatkan tanda notifikasi lonceng. Kayak sosial media tuh ya, kayak Facebook. Ya. Kalau ada notifikasi, ada pengumuman apa gitu ya, nanti dia akan jadi ada. nggak usah nunggu dikasih secara hard copy. Langsung sudah masuk otomatis ke itu terkait pembuatan bukti potong. Juga terkait kalau misalkan adalah pembatalan. Ya. Ada kemudian penggantian bukti pemotongan gitu ya. Yang menggantikan pihak pemotong. Ya. Pihak yang dipotong kan nggak tahu tuh. Kalau misalkan ternyata saya diganti bukti pemotongannya atau dibatalkan karena transaksinya batal gitu ya. Nah, fitur notifikasi itu akan memberitahu kepada pihak yang dipotong bahwa bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya itu mengalami perubahan, apakah diganti atau dibatalkan. Seperti itu. Lanjut ke flagging bupot. Oke, flagging ini bahasanya Angga nih. Tadi soalnya udah dibahas di awal, masa sampai akhir kawan kalau pajak flagging pasti berarti menandai, artinya menandai bahwasanya terkait flagging ini itu. Kan ada kondisi bahwa bukti pemotongan itu untuk bulan yang kemarin gitu ya sudah dilaporkan, tapi juga ada kondisi ternyata ada yang nyelip belum terlaporkan, harus dibuatkan lagi terkait dengan SPT pembetulannya. Nah di sini bisa dilihat bahwa flagging ini artinya si wajib pajak tidak bingung ketika membuka grid daripada aplikasi e-bupotnya gitu ya, di aplikasi Cortex itu akan terlihat mana sih yang sudah dikreditkan, mana sih yang belum gitu ya, mana sih yang sudah kita nanti sudah dilaporkan, mana yang belum. Itu memudahkan bagi wajib pajak untuk melihat mana sih yang saya tadi bikin untuk pembetulan SPT-nya gitu ya, untuk saya upload kembali seperti itu. Nah yang terakhir nih, sekarang apa beda IP dan non IP? Oke, untuk SPT unifikasi tadi ya, kalau dulu ketentuan lama bahwa SPT yang dipakai berbeda, ya ketentuannya pun berbeda ya untuk unifikasinya IP dan juga non IP. Nah kalau ketentuan sekarang disebutkan bahwa
SPT unifikasi yang ada di aplikasi Cortex itu digunakan oleh dua subjek tadi, IP dan non-IP. Artinya tidak ada perbedaan. Perbedaan yang terjadi adalah di bukti pemotongannya saja. Kalau IP nanti akan keluar tuh metode terkait dengan pembayarannya, apa menggunakan uang LS atau UP, uang persediaan seperti itu. Aslinya mungkin Mbak Adel terkait dengan apa yang berubah, yang diatur ulang, yang ditambahkan dari ketentuan lamanya diatur di PER 11 tahun 2025 terkait PPH unifikasi. Ya, baik. Selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh Mas Iqbal mencerahkan kawan pajak semua. Jangan khawatir karena memang Cortex diingatkan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan kawan pajak semuanya. Nah, baik, karena memang waktu yang sudah berakhir, kita harus akhiri obrolan kita ini. Terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti nanti teks selanjutnya yang dengan teman-teman teks almi yang lain gitu ya. Nanti kita akan belajar bersama melalui acara ini dan juga menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Saya Adela dengan saya Iqbal undur diri. Pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Ade. Selamat ulang tahun Kang Iqbal. Happy birthday to me.